Tangis warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pecah saat terus dipaksa meninggalkan tanah leluhurnya untuk proyek Rempang Eco City. Warga Pulau Rempang diharuskan mengosongkan wilayahnya sampai tanggal 28 September tahun 2023. Seorang warga bernama Sarah pun tak kuasa menahan tangisnya saat meluapkan amarah karena terus didesak meninggalkan rumahnya. Sarah dan warga Pulau Rempang lainnya bersikukuh enggan meninggalkan tanah leluhurnya. Tangis pilu warga Pulau Rempang itu terlihat Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Menambahi ucapan warga tersebut, Sarah lantas meluapkan kekesalannya terhadap keputusan pemerintah merelokasi warga demi membangun proyek yang digadang-gadang bisa mendatangkan investasi bernilai fantastis. Sarah mengaku tidak akan pernah meninggalkan Pulau Rempang. Sarah dan warga Pulau Rempang lainnya memiliki alasan kuat untuk tidak meninggalkan tanah kelahirannya. Bukan karena uang, Sarah menyebut akan mempertahankan tanah Pulau Rempang yang menjadi warisan nenek moyangnya. Meski warga menolak keras, pemerintah terus berupaya merelokasi penghuni Pulau Rempang. Pemadaian salah satu ini perbaiki satu lah, jangan terus main jauh. Itu kan merugikan kita. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City tak akan dicabut. Ia menegaskan bahwa apabila proyek tersebut dicabut maka berpotensi merugikan Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Luhut ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat pada Selasa 19 September 2023. Luhut pun mempertanyakan mengapa ada pihak yang menginginkan proyek strategis itu dibatalkan. Menurutnya, barang tersebut sudah bagus sehingga perlu ada perbaikan apabila ada satu kesalahan. Sebab jika mudah mencabut sesuatu yang sudah dimulai terlaksana, maka akan merugikan Indonesia. Luhut menjelaskan jika proyek Rempang Eco City diteruskan, kemampuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN Indonesia akan membaik. Selain itu, Luhut menyebut Rempang Eco City juga akan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, ada juga teknologi fotovoltaik yang akan dibangun di situ. Diketahui sebelumnya, pengurus pusat Muhammadiyah mendesak proyek Rempang Eco City dihentikan. Mereka mengecam kebijakan pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau untuk kepentingan industri swasta. Mereka juga menegaskan agar aparat segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan dan menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik. Yang barangnya pemadaian salah satu ini perbaiki satu lah, jangan terus main jauh. Itu kan merugikan kita. Kalau itu diteruskan, TKDN kita kan bagus. Kedua lapangan kerja ada. Teknologi kita saya sudah bilang tadi, fotovoltaik, solar panel, sama tadi semikonduktor 3. Dampak bagi investasinya seperti apa, Bang? Ya bagus lah. Bukan tidak dapat investasi, tapi kita itu jadi pusat, karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Ya bahwa ada yang kurang lebih di sekitar, jangan mau main itu istilahnya ada tikus dalam lumbung padinya dibakar. Ya, oke. Sejumlah massa organisasi Islam menggelar demo membela Rempang hari ini Rabu 20 September 2023. Namun di saat ribuan massa memenuhi patung kuda, Presiden Joko Widodo justru bertolak ke Stadion Manahan Solo. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menghadiri apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOGAM. Acara tersebut digelar hari ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi itu pun dibenarkan oleh Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi yang mengatakan 360 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan acara yang dihadiri oleh Jokowi. Di saat yang berbarengan, sejumlah organisasi masyarakat atau ormas menggelar demo di patung kuda sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Adapun PA 212 Front Persaudaraan Islam dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama turun ke jalan membela warga Rempang. Sejumlah tuntutan pun mereka gaungkan untuk unjuk rasa tersebut. Salah satu di antaranya yakni meminta untuk mengembalikan hak rakyat Rempang. Lalu para pendemo juga meminta agar polisi membebaskan warga yang ditahan dalam kasus Pulau Rempang. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Jokowi mengambil sikap demi keamanan NKRI.
Sebanyak 8 warga Rempang menjalani penangguhan penahanan pada Minggu 17 September siang. Kedatangan mereka disambut oleh ratusan warga di sekitar Panti Asuhan Ya Bunaya, Kelurahan Rempang, Cate, Galang, Batam. Tak hanya disambut meriah, 8 warga ini juga mendapat gelar Panglima Rempang. Mereka sampai dipasangi tanjak kebanggaan dan ditaburi beras kuning. Anak-anak hingga orang tua berkumpul dan melantunkan doa-doa. Mereka kemudian menyelami 8 orang yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian ini. Tak sedikit dari mereka yang terharu dan merasa bersyukur. Sebelumnya, mereka ditangkap terkait dengan kerusuhan yang pecah di kantor BP Batam pada Senin 11 September lalu. Selesai mendapat penangguhan penahanan, 8 warga tersebut harus melakukan wajib lapor seminggu 2 kali. Tak boleh keluar dari wilayah Batam dan tak boleh mengulangi tindak pidana. Saat ini masih ada sebanyak 26 tersangka yang diamankan imbas kericuhan di kantor BP Batam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menanggapi terkait isu pencabutan proyek strategis nasional atau PSN di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 19 September 2023. Pihaknya menyebut bahwa PSN Rempang Eco City di Pulau Rempang tak mungkin dicabut. Menurutnya, kisruh di Rempang hanya terkait pendekatan ke warga yang kurang pas. Luhut juga mengatakan jika PSN ada yang kurang pas dipastikan akan diperbaiki. Menurut Luhut, potensi investasi di Rempang sangatlah bagus, sehingga dapat menumbuhkan ekonomi mendatang untuk Indonesia, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Dijelaskan olehnya, jika PSN Rempang Eco City dicabut, maka akan merugikan Indonesia. Ia mengatakan potensi investasi diantaranya investasi fotovoltaik, jadi solar panel, dan jadi semikonduktor. Luhut juga meminta kepada publik untuk tidak menghubungkan ada perusahaan sini dan sebagainya agar semua berjalan secara terbuka. Ia juga menyinggung untuk tidak menjadi tikus mati di lumbung padi. Adapun pernyataan itu memiliki pesan di mana negara yang kaya dan makmur, tapi rakyatnya sendiri tak dapat ikut menikmati. Sehingga Luhut tak ingin potensi besar yang dimiliki Indonesia tak bisa dinikmati seluruh masyarakat di dalamnya. Satu lagi Bang, ini ada desakan pencabutan buat PSN di Rempang nih, pencabutan status PSN dibuat di Rempang nih, sampai Bang. Kenapa mesti dicabut-cabut? Yang barangnya bahwa ada yang salah satu ini perbaiki satu lah, jangan terus main cabut. Itu kan merugikan kita. Kalau itu diteruskan, TKDN kita kan juga lapangan kerja ada. Teknologi kita sudah bilang tadi, fotovoltaik, solar panel, sama tadi semikonduktor penting ya. Dampak bagi investasinya seperti apa Bang? Ya bagus lah. Bukan hanya dapat investasi, tapi kita itu jadi pusat karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Ya bahwa ada yang kurang lebih di sekitar, jangan mau main apa namanya itu istilahnya ada tikus dalam lumbung padi. Tangis warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pecah saat terus dipaksa meninggalkan tanah leluhurnya